Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satu Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi ikan cana blue fulcra yang sedang saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya teman-teman. Dan sekarang itu sudah 3 minggu saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya. Dan sekarang ikannya seperti apa, langsung saja kita lihat sambil kita bahas dan kita teliti apa saja yang berubah ya di 3 minggu ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan cana blue fulcra saya yang sedang saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya. Dan ini hanya percobaan karena di ikan cana auranti pakan katak giling ini sangat bagus sekali ya teman-teman perubahannya, dan membuat ikan cana auranti saya lumayan gondrong ya. Dan untuk di ikan ini mungkin teman-teman bisa lihat bagian ekornya ya. Nah, itu dia di ujung-ujung ekornya itu yang saya lihat langsung ya, ujung ekornya itu ada warna ekor yang masih muda ya teman-teman. Jadi warnanya itu nah seperti sirip dayung seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu transparan ya, bening. Tetapi ya mungkin itu hanya berapa mili ya teman-teman, mungkin hanya 1 atau bahkan kurang dari 1 mili ya. Nah, itu sangat tipis sekali teman-teman. Tetapi walaupun hanya sedikit ya, setidaknya ada perubahan ya teman-teman. Kalau misalkan nanti di 1 bulan ikan ini perubahannya hanya sedikit, otomatis kita tinggal tambah durasinya saja dengan menggunakan pakan katak giling ini, pasti akan jauh lebih gondrong lagi, lebih panjang lagi ya bagian ekornya. Dan untuk bagian fin atas yang saya lihat ini perubahannya hanya sedikit ya, tetapi bukan terlihat warna putih seperti ikan cana auranti ya teman-teman. Dan patokan saya itu kemarin dari tulang-tulangan fin atasnya, waktu itu sebelum saya treatment belum bercabang ya teman-teman. Sekarang sudah pecah ya, di ujungnya sudah bercabang. Jadi waktu awal treatment itu untuk tulang-tulang finnya, nah seperti biasanya teman-teman, seperti ini lurus ya. Nah, dan untuk fin yang panjang itu biasanya di bagian ujungnya jadi terbelah 2 ya teman-teman, jadi bercabang dan nanti akan bercabang lagi. Nah, itu yang membuat ikan menjadi gondrong ya teman-teman, menjadi panjang. Dan itu ciri-ciri juga kalau misalkan tulang-tulangnya itu tumbuh ya. Dan untuk ikan ini saya lihat itu sudah ada yang bercabang kurang lebih 3,5 cm ya teman-teman, 3 mili sampai setengah senti atau sampai 5 mili. Nah, itu di bagian belakangnya tuh, itu dia barusan kelihatan ya di bagian belakangnya. Dan untuk yang lain-lainnya masih sama, untuk warna fin terus lebar fin ya teman-teman ini masih sama, karena kelihatannya untuk fin ini sangat susah sekali ya. Jadi kita susah untuk melihat perubahan-perubahan yang ada pada fin ya teman-teman. Dan untuk ikan ini finnya juga lebar ya, awalnya juga sudah lebar, jadi sangat sulit sekali untuk membedakannya ya teman-teman. Mungkin memang ada perubahan tetapi susah untuk diamati ya teman-teman dan untuk dibandingkan ya. Dan untuk bagian warna di ikan ini, alhamdulillahnya dengan pakan ini warnanya menjadi lebih bagus, lebih naik, dan lebih lebih mengkilap di bagian sisi tubuhnya dan juga di bagian fin atasnya yang sekarang sudah mulai rata ya berwarna biru. Dan ini untuk warna yellownya ya teman-teman, warna kuningnya. Nah, di bagian yellow spot itu juga saya lihat mulai kontrasnya kelihatan antara warna kuning dan juga warna birunya ya. Walaupun ikan ini yellow spotnya sangat minim sekali ya teman-teman.
Dan kemarin ketika treatment juga hanya percobaan saja, bukan saya kejar sampai maksimal ya. Jadi untuk setiap treatment itu saya hanya cenderung untuk mencoba ya, atau mengetes apakah treatment itu berhasil atau gagal ya teman-teman. Jadi ikan ini semuanya ya, entah itu limbata, terus auranti, terus pulkra, lalu ada maru ya teman-teman. Nah itu sebetulnya tidak saya fokuskan ya. Kalau misalkan saya fokuskan waktu itu di semua ikan yang tadi saya sebutkan sudah ada yang perubahannya itu sangat jauh ya. Nah itu tinggal difokuskan saja memakai treatment yang itu, yang ketika saya coba itu cocok, pasti sudah kekejar ya sampai saat ini karena sudah banyak treatment yang saya coba. Tetapi tujuan saya tidak hanya mengejar titik maksimal si ikannya teman-teman, dan yang menjadi tujuan saya itu di samping untuk treatment ikan ini supaya menjadi bagus maksimal, saya juga pengen kalau misalkan semua treatment itu saya coba di ikan ini, di ikan-ikan saya ya, maksud saya di sini. Dan kalau misalkan berhasil, jadi teman-teman bisa coba, bisa pilih-pilih treatment juga. Dan untuk keuntungannya ya, untuk ikan saya itu perlahan-lahan dengan treatment yang berganti-ganti juga ikannya ada kemajuannya teman-teman, menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi ya. Dan untuk tambahannya ya, teman-teman juga mungkin tahu ikan Channa auranti saya yang sudah menonton ya. Nah Channa auranti saya terus terang cocok ya dengan pakan ini, dan perubahannya selama 1 bulan itu sangat jauh sekali. Berarti memang cocok ya di treatment katak giling ini. Nah kalau misalkan saya hanya ingin mengejar ikan saya menjadi gondrong, itu tinggal saya tambah saja durasinya, entah 1 bulan lagi atau jadi 2 bulan lagi ya teman-teman. Nah itu pasti akan lebih bagus lagi ya dari sekarang. Tetapi tujuan saya juga pengen berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan juga sama teman-teman. Jadinya kalau misalkan ada perubahan walaupun hanya sedikit ya, karena kalau percobaan itu nggak perlu lama ya teman-teman. Yang penting kita sudah punya patokan dan kita bisa simpulkan ya. Nah itu tujuan saya supaya teman-teman juga tahu ya di ikan saya, dan ikan saya bisa jadi patokan apakah treatment A itu berhasil atau treatment B berhasil, atau justru treatmentnya gagal ya teman-teman. Nah itu sebetulnya kalau di ikan saya berhasil, di ikan teman-teman juga sebetulnya masih belum tentu ya, karena treatment itu butuh beberapa faktor yang lain ya, faktor pendukung, entah itu air ataupun pencahayaan atau apa ya. Nah jadi setidaknya saya bisa memberikan gambaran di setiap video-video saya ya teman-teman. Dan untuk treatment yang gagal, nah itu belum tentu di ikan teman-teman juga tidak cocok ya. Silahkan dicoba juga kalau misalkan mau dicoba, tetapi setidaknya treatment tersebut tidak memberikan efek samping yang buruk untuk ikan ya teman-teman. Dan siapa tahu di ikan teman-teman justru malah cocok dan ikannya jadi bagus ya. Dan oke, mungkin ikan Channa blue pulchra hanya seperti ini saja ya teman-teman untuk 3 minggu. Nanti kita lihat kalau misalkan sudah 1 bulan ya, karena kemarin dari mulai treatment sampai 1 minggu sampai 2 minggu, nah itu perubahannya tidak terlalu kelihatan ya. Dan sekarang saya menemukan dari 2 minggu sampai 3 minggu ini ada selaput muda ya di bagian ekornya. Nah berarti itu menunjukkan kalau ikan ini sudah mulai menunjukkan efek dari treatment dengan menggunakan katak giling ini ya teman-teman. Dan kita tunggu ikan ini 1 bulan dulu ya teman-teman, baru kita ambil kesimpulannya ya. Dan teman-teman juga bisa lihat, tidak usah terpaku dengan yang saya jelaskan, karena yang saya jelaskan itu hanya yang saya lihat saja ya. Siapa tahu teman-teman ada yang menyimpulkannya berbeda ya teman-teman. Dan oke, itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa tetap dukung channel ini ya, bantu saya mencapai 4000 jam tayang ya teman-teman, karena channel saya masih kecil dan masih belum monetisasi ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah membantu channel saya, yang sudah share, yang sudah like, dan sudah isi kolom komentarnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.